Dan memang sebagian ulama mengatakan dia menukil dari amalan masyarakat di masa dia. Misalnya ini amalan Ahlus Syam, dikerjakan oleh orang-orang penduduk Syam. Contoh meninggal hari, menuju hari. Lalu dibuatkan dalil-dalil yang bukan pada tempatnya. Ziarah ke tempat orang meninggal boleh, sunnah. Baik. Baca Quran di rumah orang yang meninggal boleh apa enggak? Ya memang boleh aja. Baca Quran bagus apa tidak? Bagus. Baca Yasin boleh enggak? Boleh. Menyenangkan hati keluarga orang yang meninggal boleh apa enggak? Ini anjurkan. Tapi sekarang kita datang, ngapain kita? Takziah. Ngapain kita? Baca Quran. Ngapain kita? Menyenangkan hati orang ahli waris, sah? Ada sunnah yang dilanggar? Tidak ada sunnah yang dilanggar, sah? Boleh baca Quran? Boleh. Datang ke rumah orang meninggal boleh. Ada batasan harinya. Pokoknya hari ketiga nggak boleh, hari ketujuh nggak boleh, nggak ada kan? Baik. Mendoakan orang meninggal boleh nggak? Mendoakan ahli waris boleh nggak? Doa bersama boleh nggak? Tidak pernah Nabi doa bersama. Sering. Nah, apa ini langgar? Itulah perlunya ilmu untuk kaum muslimin muslimat. Jawabannya adalah yang menyatakan menganjurkan baca Quran itu siapa? Nabi. Menganjurkan ziarah ke rumah orang meninggal itu siapa? Nabi. Baik, yang menganjurkan berdoa itu siapa? Nabi. Yang membolehkan doa sendiri, doa bersama itu siapa? Nabi. Sekarang pertanyaannya, Nabi paham tak apa yang dia perintahkan? Paham. Dia laksanakan tak apa yang dia perintahkan? Dilaksanakan. Nah, Nabi pernah tak melaksanakan seperti yang kita laksanakan? Ngajak, ya abad, para sahabat semuanya kan. Baik kita ke rumah Syahnu malam ketiganya, atau 3 malam berturut-turut baca Al-Quran. Ada gak sekali saja? Tidak ada. Berarti pertanyaannya, Nabi paham tak dengan perintahnya? Paham. Di situlah bedanya antara tinjauan yang sifatnya hanya ra'i, tinjauan hanya pendapat walaupun zahirnya benar, dengan tinjauan yang betul-betul hadis, yaitu dengan kita lihat prakteknya oleh Nabi SAW. Sebab kalau kita buat pemahaman yang lain, berarti kita beda pemahamannya dengan Nabi SAW. Ketika pemahaman ini berbeda, antum pilih pemahaman Nabi atau pemahaman kita? Nabi SAW. Oh, pemahaman itu boleh berbeda-beda. Oke. Kalau sesama ulama boleh, tapi dengan Nabi boleh berbeda. Boleh berbeda pemahaman kita dengan Nabi? Tidak boleh. Rasul lebih paham dengan hadisnya daripada kita. Makanya bila bertentangan pemahaman kita dengan yang dipahami oleh Nabi SAW, jangan ragu menuduh pemahaman kita yang tidak benar. Tapi yakinlah bahwa pemahaman Nabi lah yang benar. Kecuali kita punya keyakinan Nabi tak bawa pemahaman, hanya bawa teks saja. Pahami masing-masing. Kalau menurut tuan-tuan, kalau begini mungkin tak umat ini bersatu? Tak akan bersatu. Makanya membiarkan umat dengan pemahaman masing-masing yang bercanggah dengan pemahaman Nabi, maka akan menyebabkan umat ini tetap dalam keadaan berpecah belah. Dan ini yang nampaknya yang ingin kita pelihara pada umumnya. Kalau ada yang menyerukan ikut pemahaman Nabi dituduh Wahabi, itu masalahnya. Makanya mengikut Nabi SAW itu secara komprehensif, sempurna. Contohnya tadi seperti ngaji kan tak dilarang, ada larangannya. Tapi ketika menjadikannya sebagai kegiatan, dan itu tidak ada oleh Nabi SAW. Tapi ketika kita menyerukan sebuah ritual khusus yang menghadirkan orang ramai-ramai, Nabi sangat mungkin melakukannya waktu itu. Sebab Nabi tidak selamanya pergi berjihad kan? Mana yang lebih sering? Nabi ke luar negeri atau dalam negeri? Baik, berapa kali Nabi ikut berperang? Hanya 17 kali. Nabi di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Baik. 10 tahun berapa bulan? Habis waktu pergi berjihad, pergi musafir kan enggak kan? Sebagian besar Nabi ada di Madinah. Nah, selama itu, selama Nabi Madinah, ada orang meninggal? Ada. Kan jelas kan? Ada nggak Nabi mengumpulkan sahabat seperti itu? Kan nggak ada, itu masalahnya. Adapun pendapat sebagian ulama berdasarkan amalannya ahli Syam, kemudian diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang riwayatnya tidak ada sanadnya, itu tidak bisa jadikan hujjah. Andainya sahih misalnya dari amalan sahabat bertentangan dengan amalan Rasulullah SAW, kecuali sahabat ijma' mengatakan itu. Riwayat dari Umar tidak sahih.
Dan hadis-hadisnya rata-rata maqati hanya diriwayatkan dari sebagian tabi'in, dan riwayat tabi'innya pun juga tidak sahih. Tapi yang mengatakannya imam-imam fikih banyak yang besar-besar itu masalahnya. Nah, kita katakan seperti kata murid Imam Syafi'i sendiri, Harmalah ibn Yahya Tujibi, Asy-Syafi'i habibun ilaina wa kinnal haqqa ahabbu ilaina. Syafi'i itu kami cintai, tapi kebenaran lebih kami cintai.